Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin jamaah Masjid Syuhada, para musyahidin dan musyahidat, para pemirsa kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk mengikuti pelajaran dan kajian melalui media yang ada. Rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Dimanapun antum berada, semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma zidana ilman wa imana wa fahman wa yakina. Allahumma hdina wa saddidana wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kalau tidak semua, setiap kita sering mendengar bagaimana bulan Ramadan itu dianalogikan atau diumpamakan sebagai sebuah pertandingan dan perlombaan, dengan hari-harinya yang tidak lama dan kemuliaan serta keutamaannya yang sangat istimewa. Maka ia diumpamakan sebagai sebuah pertandingan dan perlombaan, di mana setiap kita dituntut untuk bergegas, bersegera, tidak lalai dan tidak pula membuang-buang waktu dan masa. Semakin ke ujung mendekati garis finish, semakin besar kemuliaan, keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sediakan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, dituntutlah bagi setiap kita untuk menyiapkan rencana, untuk melakukan persiapan apa saja yang membuat nantinya di bulan Ramadan kita bisa meraih kemenangan. Di antara bekal dan persiapan yang selalu diulang-ulangi oleh para ulama di dalam untayan nasihat mereka, yang pertama adalah al-iksar minad du'a. Perbanyaklah berdoa kepada Allahu Azza wa Jalla. Minta, mohon kepada Allah, semoga umur ini dipanjangkan dalam kebaikan. Kita selalu dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Salah satunya adalah dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kaum muslimin, orang-orang soleh sebelum kita, 6 bulan setelah Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan, mereka fokus berdoa semoga amal ibadah di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. 6 bulan setelah berpisah dengan bulan Ramadan.
Lalu setelah 6 bulan pertama, 6 bulan kedua atau 6 bulan menjelang Ramadan, mereka sibuk berdoa kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur mereka, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan itu hidup di setiap bulan mereka, selalu menjadi pikiran dan perhatian mereka. Maka berdoa kepada Allah ini ma'asyiral muslimin salah satu bekal dan persiapan buat kita. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Karena di antara penghambat laju dan kecepatan kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mau di Ramadan atau di luar Ramadan, terlebih-lebih di bulan Ramadan, kita katakan tadi waktunya sebentar, tidak lama, tapi kemuliaan dan keutamaan yang dijanjikan sangat istimewa. Kita butuh untuk cepat, kita butuh peningkatan dalam ibadah dan setiap perkara taat. Namun ingat, yang menghambat laju kita, yang menghalangi kita untuk bersegera bergegas dan memenangkan perlombaan, dia adalah dosa dan maksiat. Dia adalah dosa dan maksiat. Oleh karena itu memperbanyak istighfar dan taubat ini ditekankan oleh para ulama. Di antara usaha untuk meringankan beban yang ada dengan cara istighfar dan taubat. Beban itu bernama dosa. Allazi anqadha zahrak. Allah mengatakan, Allah mengampuni dosamu wahai Rasul yang mulia. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, yang selama ini membebani punggungmu. Dan kita tidak mau bawa beban itu dalam perlombaan nanti. Bisa-bisa kecepatan kita akan menurun atau menghilang, atau bisa saja kita tidak bisa menuntaskan perlombaan yang ada, atau bisa saja ma'asyiral muslimin kita akan menelan banyaknya kerugian dan kehilangan banyak keutamaan. Maka istighfar dan taubat ma'asyiral muslimin tidak ditunda di bulan Ramadan, tapi disegerakan sebelum kita menyambut bulan Ramadan, ketika kita berada di bulan Ramadan, dan ketika kita telah berpisah dengannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara yang dinasihatkan oleh para ulama adalah memperbanyak memuhasabah diri dan amalan kita. Sediakan waktu untuk menyendiri, lalu kemudian kita melihat Ramadan 1447 Hijriah akan segera tiba. Malam ini kita berada di tanggal 26 ya Pak? Betul, 26 atau 27? 26 ya, 26. Tadi 25. Nah, ma'asyiral muslimin akan segera tiba. Mari kita buka ya memori kita untuk mengingat Ramadan tahun lalu. Coba dilihat mana dia kesalahan, kelalaian yang telah kita lakukan. Di mana titik kelemahan yang membuat kita harus menerima kerugian. Rencana planning yang sudah dibuat untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran paling enggaknya 1 kali di bulan Ramadan, itu langsung ambiar, gagal total. Apa yang menyebabkan? Barangkali kita menunda-nunda amalan. Barangkali ma'asyiral muslimin kita tidak fokus, tidak memberikan perhatian. Nah, ini dibahas, dipelajari sebagai usaha memuhasabah diri dan amal. Kita tentu tidak ingin Ramadan yang akan tiba kita jatuh di lubang atau di kesalahan yang sama. Maka muhasabah juga merupakan bekal. Lalu kemudian yang keempat, yang tak kalah penting ma'asyiral muslimin adalah membekali diri dengan ilmu. Kita tidak masuk ke Ramadan hanya bermodalkan semangat dan nafsu, akan tetapi kita punya
bekal ilmu. Ibarat dalam berjalan kita punya peta, ya, peta tentang perlombaan dan pertandingan. Apa strategi kita untuk mendapatkan kemenangan? Bagaimana kita melihat rival ataupun lawan, dalam konteks bukan untuk memusuhi, tapi untuk saling berlomba dalam kebaikan. Fulan ini ahli puasa, fulan ini ahli solat malam, fulan ini ahli Al-Quran. Semua berlomba dan semua menjadi rival saya dalam pertandingan ini. Saya tidak menghadapi orang-orang yang berada di kelas bawah, tapi ini kelas atas. Tentu tantangannya lebih berat. Tidak bisa kita menghadapi dengan santai, berleha-leha. Semua ingin mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini semua ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, menyibukkan diri di hari-hari ini belajar apa strategi dan persiapan, apa bekal yang perlu kita bawa untuk menjamu bulan yang mulia, bulan Ramadan, menjadi sebuah kemestian. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, pelajaran kita pada pertemuan ini melanjutkan poin-poin yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir tentang fiqhut ta'abbudi fi Ramadan. Fikih beribadah di bulan nan berkah, yakni bulan Ramadan. Apa saja rambu-rambu dan kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan dalam beribadah. Perlu diingat bahwa poin-poin yang kita pelajari ini bukan hanya terkhusus di bulan Ramadan saja, tapi ia berlaku selama beribadah itu menjadi kewajiban di atas pundak kita. Kita kan mengetahui bersama kaum muslimin, tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Status kita adalah hamba Allah. Maka jangan menjadi hamba atau budak untuk dunia, untuk harta dan semua kesenangan yang ada. Tapi kita menggunakan itu semua dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan batas akhir beribadah itu lepas dari kita? Batasnya adalah ketika kita sudah bertemu dengan al-maut, kematian. Berarti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, bahkan Al-Muharram 1448 Hijriah, Allah masih panjangkan umur kita, berarti ibadah menjadi kewajiban bagi setiap kita. Poin-poin ini adalah rambu-rambu dan kaedah dalam beribadah. Kalau kita bawakan khusus di bulan Ramadan, inilah cara cerdas dan cermat dalam beribadah. Ya, bagaimana ma'asyiral muslimin kita mengatur strategi dalam perlombaan ini? Kita bisa putarannya sama, ibaratnya kalau ini adalah lomba lari, putarannya sama, tapi kita mendapatkan poin lebih banyak daripada semua peserta lomba yang ada. Itu butuh ilmu. Ya, jadi ma'asyiral muslimin bukan sekedar menyelesaikan putaran atau perlombaan, tapi bagaimana kita mengumpulkan poin dan banyak kebaikan serta keutamaan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita lanjutkan poin terakhir yang kita pelajari, yakni lanjutannya poin yang keenam, kami akan ulangi penyebutan secara ringkas poin pertama sampai poin yang kelima. Poin yang pertama adalah memahami hakikat ibadah. Kita harus memahami hakikat ibadah. Ibadah itu semua yang Allah perintahkan kepada kita, ya, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Allah perintahkan kepada kita baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak maksudnya amalan zahir, seperti solat itu terlihat geraknya seseorang dari satu gerakan ke gerakan yang lain, bacaan Al-Quran terdengar lantunan suara,
ya. Kemudian haji, umrah, itu semua di antara amalan yang zahir. Yang tidak nampak itu amalan hati. Ikhlas, khusyuk, tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, rasa malu, dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin, Ramadan itu bukan tentang amalan zahir saja, ya, bukan tentang puasa. Jangan kita merasa bahwa di situ saja cukup. Ini bulan ibadah, bang. Iyo, ambo puasa gini Pak Ustadz. Iya betul. Tapi juga di sana ada ya ibadah yang lain berupa amalan hati. Coba periksa, kita berpuasa untuk apa? Oh iya, lillahi ta'ala Ustaz. Nah itu harus dijaga, harus diperkuat ibadah kita, baik dari puasa pertama hingga puasa yang terakhir. Berpuasalah karena keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti kaum muslimin ketika berpuasa kita akan jaga hati kita selalu ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian adakah amalan yang lain dalam berpuasa selain amalan yang nampak? Ada amalan tidak nampak, ada amalan lisan. Bukankah ketika berpuasa kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir? Jadi kaum muslimin, pengetahuan kita tentang hakikat ibadah memperluas cakrawala kita. Ini berarti Ramadan bukan tentang puasa saja, tapi bagaimana dengan berpuasa saya membuka pintu-pintu kebaikan yang ada. Hatta kaum muslimin, ketika kita berpuasa, kita melihat ada sesuatu yang dapat mengganggu kaum muslimin. Apakah itu genangan air, apakah itu serpihan kaca atau benda-benda tajam di halaman masjid, di jalan. Kaum muslimin, itu adalah ibadah. Itu termasuk cabang keimanan. Makanya ma'asyiral muslimin, orang yang paham tentang hakikat ibadah, dia akan tahu bagaimana dia mengelola waktu dan mengambil setiap peluang dan kesempatan itu bisa berubah jadi ibadah dan berbuah pahala dari Allah. Ya betul, ada muhsinin, ada donatur yang menyiapkan hidangan perbukaan. Kenapa kita tidak mengambil andil atau mengambil pahala, misalnya dengan menyajikan hidangan itu atau mengambilkan makanan untuk mereka yang berpuasa? Jadi ma'asyiral muslimin, jangan pernah ketinggalan kereta. Ini yang pertama. Yang kedua, kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah yang telah kita pelajari. Ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas niat, yang kedua sesuai dengan tuntunan dan syariat. Ini dua, ya. Tak akan hebat ibadah kita kalau tidak hadir dua perkara ini, dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Ikhlas niat tapi amalan gak sesuai syariat, tidak jadi amalan solihah. Sesuai dengan syariat tapi niatnya tidak ikhlas, juga tidak akan menjadi amalan solihah. Dua. Yang ketiga, kaum muslimin, ketika kita hendak beribadah, ibadah itu hendaklah dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi bukan karena dorongan nafsu, bukan karena semangat, bukan karena ikut-ikutan kebanyakan manusia, tapi bangun di atas pondasi ilmu. Ini ibadah mau dikerjakan, ada enggak dalil yang memerintahkan? Berarti harus belajar, Ustaz. Betul. Ya, itulah kenapa belajar ilmu agama menjadi kewajiban bagi setiap kita, terutama pada ibadah yang hendak kita kerjakan. Seorang yang mau berumroh, dia harus belajar tentang bagaimana tata cara berumroh. Seorang yang mau berhaji, dia harus belajar tentang tata cara berhaji. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi SAW. Sekarang kita mau berpuasa, kita harus belajar tata cara berpuasa. Semua kita udah tahu kaum muslimin, tapi kaji perlu diulang-ulang. Apalagi mengingat tidak semua kita, ya, tidak semua kita adalah pelaku ibadah puasa. Ya, udah biasa Ustaz puasa, tapi perlu dipelajari, diulang-ulang supaya kita tahu selain mengerjakan ibadah puasa yang difardukan, ada amalan-amalan sunnah yang tidak boleh kita ketepikan. Ini pentingnya membangun ibadah di atas pondasi ilmu.
Enggak hafal kita dalilnya tidak ada masalah. Tapi kita tahu di dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Al-Baqarah 183. Ini diantaranya kaum muslimin. Kaedah yang keempat, kalau sudah dibangun pondasinya di atas ilmu, ibadah dibangun di atas ilmu, maka ada dua perkara yang melengkapi ibadah kita. Dua perkara itu, pertama tawakal kepada Allah, yang kedua berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, kalau syaratnya sudah dipenuhi, pondasinya sudah diperkokoh di atas pondasi ilmu, maka ketahuilah dua ini melengkapi ibadah kita. Dua ini menjaga kesempurnaan ibadah kita. Pertama tawakal, yang kedua berdoa kepada Allah. Di antara penyakit yang bisa mengurangi pahala ibadah kita atau bahkan mengikis dan menghilangkan pahala ibadah kita, itu adalah ujub, bangga terhadap diri sendiri. Dan dia adik-beradik dengan kibar. Kibar itu sombong. Kalau ujub, bangga terhadap diri sendiri, merasa hebat, merasa alim, merasa soleh, kemudian kibar itu merendahkan orang lain. Nah, ini berbahaya kaum muslimin kalau tidak kita perhatikan. Banyak tawakal dan berdoa kepada Allah. Selesai baca Al-Quran, kita tutup, berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabb kami, terima segala amal ibadah kami. Dari tadi ada tarawih, ada bacaan Al-Quran, ada doa, ada solat sunnah witir. Kita berdoa, minta kepada Allah. Dan ketika pulang kaum muslimin, dengan doa itu Allah akan menjaga. Kita tidak merasa paling hebat. Kebanyakan kaum muslimin jam 9, 9.30 misalnya udah pulang, udah bubar, udah selesai. Kita pulang jam 11. Tak menutup kemungkinan ada orang yang melihat, menyapa lalu mengatakan, "Lambe pulang Pak? Jangan seboleh ya." Ya kan? Itu kaum muslimin dengan taufik dari Allah, kita enggak tertipu dengan pertanyaan itu. Kita enggak jawabnya apa? Kalau penghuni surga itu memang pulangnya jam segiko. Itu kan tidak begitu jawaban kita. Hatta enggak terucap, tapi dalam hati kita, tahu dia saya pulang jam 11. Kemudian yang bertanya mengatakan, lah sampai juz berapa kini itu Pak? Itu kaum muslimin kan makin mengungkit amal. Kalau kitanya diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala, jawaban kita tetap tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ambo, kemudian sama-sama diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban kita tenang. Kita tuh tetap bergantung kepada Allah. Tapi kalau tidak kaum muslimin, Allah biarkan kita yang walhasil kita capek beramal, kita sendiri yang merusak amal. Lah sampai juz berapa kini itu Pak? Jangan tanya oleh yong. Lah juz 20 lah. Sebentarnya khatam. Itu langsung pamer. Cuma apa Pak baca dah? Cuma potui, copek, tak kan sama ambo jo antum doh. Beda kelas awak. Ambo lah lulus sertifikasi, kan? Ambo lah lulus tahsin. Lah naik kelas, antum pemula baru. Nah itu ma'asyiral muslimin, kemana-mana. Kalau sudah ujub, sangat dekat dengan sombong. Dan itu perusak amal, habis semuanya. Seperti buih-buih yang ada di lautan. Makanya tawakal dan berdoa itu nggak bisa dipisah dari ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana mungkin na'budu bisa kita tegakkan kalau kita nggak mau nasta'in billah, berdoa kepada Allah. Jadi ini melengkapi ibadah. Dilakukan kapan? Sebelum, ketika, dan setelah. Tawakal itu sebelum beribadah, sedang beribadah. Dapat 2 rakaat tarawih tapi kok terasa capek. Atau kaum muslimin setelah 2 rakaat bacaan yang panjang masih kuat, perlu tawakal. Jangan merasa bahwa tidak mempan apapun yang dibawakan oleh imam, kecil, tidak masalah.
Itu bahaya kaum muslimin. Jangan-jangan masuk 2 rakaat berikutnya langsung apa? Kaki itu melemah, atau mungkin kepala pusing dan seterusnya. Enggak jadi selesai. Jadi tawakal itu sebelum, sedang dan setelah. Doa kepada Allah itu sebelum, sedang dan setelah. Kaum muslimin, ini yang keempat. Yang kelima. Nah, ini yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Terdapat rincian-rincian yang disebutkan oleh penulis. Dan ini menjadi strategi bagaimana kita menaikkan derajat ibadah kita dengan ikhtiar dan usaha dari poin-poin yang disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan yang kelima, pahami ibadah itu enggak ada di satu tingkat atau satu level. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah menjadikan ibadah itu beraneka ragam. Aneka ragamnya banyak dan tingkatannya berbeda satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apa yang membuat ibadah itu bertingkat-tingkat, naik dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi? Beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor keikhlasan niat. Kita sudah contohkan kaum muslimin, seperti senja ini kita sama-sama duduk dalam rumah Allah belajar ilmu agama. Tapi di sisi Allah, kaum muslimin, harapan kita diterima. Namun bertingkat-tingkat kedudukan amalan kita ini. Kok bisa Ustaz? Apakah yang duduk di depan itu lebih tinggi tingkatan ibadahnya daripada yang duduk di belakang? No, belum tentu. Yang menentukan keikhlasan niat. Ada yang hadir kaum muslimin dengan niat 100% lillahi ta'ala. Ada yang hadir 90, berarti di bawah itu. Ada yang hadir cuma 50-50, 50-50. Ya. Ada yang hadir mungkin kaum muslimin tidak dari awal keikhlasan itu. Cuman karena ada yang menyampaikan berita kepada dia di masjid itu ya nyaman. Kenapa? Kalau sedang puasa kita disediakan hidangan perbukaan. Pokoknya tinggal bawa badan aja. Kan begitu. Begitu dia udah hadir baru kemudian dah kenyang perut. Betul-betul rezeki dari Allah. Saya ikhlas setelah ini melakukan apapun karena Allah. Kan hadirnya setelah itu. Jadi bertingkat-tingkat. Sama-sama berdiri di saf solat tarawih. Tapi apakah sama tingkatannya? Enggak. Sebagaimana kita contohkan kemarin, ada yang betul-betul ikhlas dari rumah, ada yang begitu udah di masjid, ada yang dari rumahnya ikhlas karena diajak oleh kawannya. Ayolah kita ke situ solatnya, ya bacaannya tenang, bacaan imamnya merdu, serasa di Masjidil Haram. Dia yang dipikirkannya cuman merdunya, dia nak nangkap maksud kawan itu, bacaannya panjang. Ikhlas dari rumah, begitu sampai di masjid, dia sudah masuk di saf solat, imam buka alif lam mim, dia langsung alif lam mim. Ya. Kan enggak masuk dalam hafalan awak ke Pak Ustaz. Ya karena hafalan dia di juz 30 gitu kan, ni alif lam mim dia langsung berkedut. Apalagi kemudian zalikal kitabul la raiba fi. Ini Al-Baqarah. Panjang nih, surat terpanjang dalam Al-Quran. Di mana setelah itu dia mengikuti bacaan imam selalu tinggi. La'allakum tashkurun, ya, la'allakum tahtadun. Ini tinggi semua. Wa antum, ya, tu'minun, wa antum mu'ridun. Ini tinggi semua. Kapan turun nih bacaan imam? Begitu imam turun bacaannya, ya, la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, rukuk lagi. Ternyata enggak, imam tarik nafas ayyamam ma'dudat. Nah, itu kan mengganggu kaum muslimin. Kalau enggak ikhlas, terserah imam, terserah. Ya, pulang enggak ada berkaki lah rasanya kok. Kan begitu kaum muslimin terasa. Ya keikhlasannya dari rumah itu ya sampai solat, setelah itu hilang. Ada yang muncul kemudian, jadi bertingkat-tingkat. Makanya kaum muslimin dalam berniat kita tuh dari awal kita udah niat nih. Kemudian dalam perjalanan ibadah apakah tidak kita perhatikan? Enggak, kita perhatikan. Tashihun niyah, perbaiki niat. Tajdidun niyah, perbarui niat. Itu diperintahkan. Jadi kita punya tugas dua. Perhatikan sebelum beribadah ada niat atau tidak. Ya. Setelah kita berniat, ibadah dilakukan, perhatikan keadaan niat. Harus diperbarui. Nah, ini ma'asyiral muslimin,
ya, yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau yang membedakan tingkatan ibadahnya sama tapi dari pelaku yang berbeda keadaan niatnya. Dua, naiknya ibadah itu atau tingginya derajat ibadah berdasarkan mutabaah, sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Banyak contoh, ya, kita bawakan contoh di bulan Ramadan, kaum muslimin. Nabi SAW itu diceritakan oleh Aisyah, solat malam beliau la tasal an husniha wa tuliha. Jangan pernah kau tanyakan bagaimana panjangnya dan bagaimana baik atau tenangnya. Ini kaum muslimin. Sehingga menggambarkan solat Nabi SAW itu panjang, ya, kemudian tenang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan afdolus solah tulul kunut. Solat yang afdol itu berdirinya lama. Berdiri lama bukan karena ngelamun, tidak, tapi memang bacaannya yang lama. Lalu kemudian kita dengarkan lagi Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala berkata, aku salat bersama Nabi SAW. Beliau itu membuka surat Al-Baqarah. Maka aku pun berkata dalam hatiku, semoga beliau membaca 100 ayat. Tuh, keimanan para sahabat berbeda dengan yang kita contohkan tadi. Mudah-mudahan beliau baca 100 ayat. Artinya pengen berlama-lama solat dengan Nabi. Ternyata Nabi SAW mengkhatamkan Al-Baqarah, lalu lanjut ke surat An-Nisa. Kalau urutannya Ali Imran, tapi dalam hadis itu disebutkan beliau baca surat An-Nisa. Ini berkemungkinan kaum muslimin sebelum turun wahyu tentang susunan surat. Jadi beliau selesai Al-Baqarah baca An-Nisa. Selesai An-Nisa beliau baca Ali Imran. Yang mana kalau kita totalkan ma'asyiral muslimin lebih kurang 5 juz setengah. Pantas Aisyah mengatakan apa? Salat malamnya lama dan panjang. Nah, ma'asyiral muslimin, sekarang ada 2 masjid. Yang satu dia membawakan imamnya membawakan bacaan yang panjang 1 juz. Nah, itu panjang ma'asyiral muslimin. Sementara masjid yang satunya sama salat malam juga tapi membawakan setengah juz. Dari sisi mengikuti Nabi SAW lama berdiri dalam salat, mana yang lebih lama? Ya, yang 1 juz. Maka otomatis ya dari sisi itu kualitas solatnya atau kedudukan dan derajat solatnya lebih tinggi dari yang setengah juz. Tapi nanti kita akan dengarkan pada kaedah berikutnya. Perlu juga kaum muslimin dipahami. Kalau solatnya 1 juz itu, maksudnya bukan imamnya ya, kitanya sebagai makmum, kita solat dengan khusyuk, dengan ikhlas, ya tinggi. Tapi ketika yang solat setengah juz, ya kita solat setengah juz itu lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ikhlas. Jangan salah, dia juga akan terangkat sesuai dengan keikhlasan niat yang ada. Jadi 1 juz tapi ya kening kita berkedut, muka kita ya nampak kita tuh enggak senang kaum muslimin, merungut. Kesal-kesal kita. Ini salah langkah nih, salah ikut juga dengan kawan. Kata kawan bagus solat di sini. Ternyata apa? Kita kena jebakan dia. Kita ya tertipu oleh dia. Apalagi habis solat cari-cari enggak kelihatan dia. Pas ditelepon, di mana antum enggak kelihatan tadi di Masjid Syuhada? Enggak jadi ke situ doh bang. Awak berbelok ke masjid sebelah katanya. Di situ lama ternyata syuhada tu. Nah, tengok kita dah dikerjain oleh dia atau ditipu oleh dia. Itu makin kaum muslimin terasa sakit ya di dalam hati. Dan itu mengurangi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, luruskan niat lalu kita berusaha. Ini gimana Ustaz? Ya, coba naik kelas. Ya. Oh, ternyata enggak sanggup. Ya udah sesuai dengan kemampuan. Itu kenapa orang sanggup Ustaz? Berarti itu keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Jadi tidak perlu kita menyalahkan apa. Jika imamnya salah nih, harusnya jangan 1 juz. Bukan, kita aja yang mengukur kemampuan kita. Berarti pindah ke masjid yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kaum muslimin yang ketiga,
ibadah itu memiliki kemuliaan dan keutamaan berdasarkan jenis. Ternyata jenis ibadah itu berpengaruh. Semua utama betul, tapi bertingkat-tingkat dari sisi jenis. Pertama, solat. Solat itu paling mulia. Di bawah solat, bacaan Al-Quran. Di bawah bacaan Al-Quran, zikir. Ini kalau kita contohkan 3 amalan. Baik, kalau kita ingin menghidupkan ma'asyiral muslimin malam kita, misalnya 10 hari terakhir, dengan 3 ini mana yang terbaik Ustaz? Ya solat. Ini yang paling afdol. Ya. Terus di bawah itu kalau nggak sanggup Ustaz, berarti baca Al-Quran. Kemudian kita ya nggak sanggup juga lama-lama Ustaz baca Al-Quran tengah malam. Ya berarti zikir. Ya, doa atau zikir. Begitu tingkatannya. Nah, yang terbaik bisa mengumpulkan ketiga-tiganya. Jadi dia solat 2 rakaat, habis itu dia baca Al-Quran, agak tenang. Setelah baca Al-Quran, dia kemudian berdoa, dia kemudian berzikir, udah hilang capeknya, dia berdiri lagi, dia solat lagi. Nah, jadi kaum muslimin memahami jenis ini membuat kita tahu, oh mana yang paling utama yang bisa untuk kita prioritaskan. Ketika tidak, berarti kita turun di bawah itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan dari sisi jenis. Kemudian berikutnya, pahami ibadah itu di dalam syariat agama kita kedudukannya juga dirunut, disusun oleh Allah sedemikian rupa. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Dan yang sunnah tidak pernah mengalahkan yang fardu. Ya, sebagaimana yang fardu tidak mungkin berada di bawah sunnah. Yang benar kerjakan yang fardu, iringi dengan yang sunnah. Contoh ini akan kita sebutkan ma'asyiral muslimin, setelah itu kita dengarkan azan solat Isya dikumandangkan. Ada potret ya kesalahan yang terjadi di mana ketika seorang punya semangat tapi tidak punya ilmu yang kuat, dia sangat semangat sholat tarawih. Sebagai contoh nih, sholat tarawih semangat ya, bahkan datang duluan paling cepat. Tapi ketika sholat zuhur dan sholat asar dia malas. Kaum muslimin ingat, sholat tarawih itu sunnah, sholat zuhur dan asar itu fardu, faridah, wajib. Maka yang wajib tidak pernah bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Namun juga tidak dibentur-benturkan. Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan yang sibuk dengan fardu, tidak begitu disiplin dengan yang sunnah, maka dia dimaafkan. Dia karena kesibukan dia hanya bisa kerjakan yang fardu saja. Yang sunnah tidak begitu aktif, enggak begitu disiplin. Enggak apa-apa, dia dimaafkan. Tetapi yang sibuk dengan sunnah, dia sholat malam, tahu-tahu subuhnya ya kesiangan. Atau kaum muslimin dia sholat tarawih, lalu kemudian sholat fardunya malah tidak dapat perhatian. Atau wal'iyadzubillah malah ditinggalkan. Nah ini adalah maghrur, orang yang tertipu, orang yang keliru. Makanya ini diantara yang perlu kita jernihkan ya pemahaman tentangnya, dan kesalahan yang perlu diluruskan. Jadi kalau gitu Ustaz yang fardu aja? Enggak, yang fardu dikerjakan lalu iringi dengan yang sunnah. Demikian ma'asyiral muslimin, kita dengarkan azan salat Isya dikumandangkan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin dan para musyahidin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Masih di dalam poin yang kelima, di antara yang menunjukkan sebuah ibadah itu memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi dari ibadah yang lain, yang perlu kita ketahui adalah dari sisi kemuliaan waktu dan tempat. Amalannya bisa sama, tapi karena dikerjakan di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia, maka ibadah ini akan terangkat. Ibadah ini akan menjadi tinggi kedudukannya. Berbicara tentang kemuliaan tempat, seperti solatnya kita di Masjid Syuhada dengan solatnya kita, solatnya sama, pelakunya sama, kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentu tidak sama. Karena itu ada kemuliaan tempat. Akhirnya terangkat kedudukan amalan yang sama dari pelaku yang sama. Begitu juga tentang kemuliaan waktu. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, bulan Ramadan itu bulan yang Allah istimewakan. Datang dari Nabi SAW penyebutan bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak,
bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti kebaikannya banyak terkumpul di sana. Lalu kemudian kebaikannya enggak terputus-putus. Enggak cuma 10 pertama, tapi 10 pertama, 10 kedua dan juga 10 terakhir. Enggak cuma malam pertama, tapi hingga malam terakhir. Maka ini waktu yang istimewa. Jangan menjadikan Ramadan itu sama dengan bulan yang lain, harus beda. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang paham Ramadan adalah bulan yang mulia, ada kemuliaan waktu, dia harus jeli, dia harus cerdas melihat di mana ibadah yang bisa dia lakukan dan di mana kemampuan di sana bisa dia kerahkan. Saya lihat nih Al-Quran Ustaz, ya udah Al-Quran lakukan. Jadi terangkatnya amalan itu karena kemuliaan waktu dan juga kemuliaan tempat. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, ibadah itu juga akan terangkat derajat dan kedudukannya karena faktor al-mudawamah. Seseorang kontinu dan terus menerus melakukan. Nih Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, saya ingatkan diri saya dan kita semua. Semisal di bulan Ramadan dalam perlombaan, ya, kita mungkin duduk baca Al-Quran, ada jemaah yang lain juga. Kita lihat kayaknya halaman bacaan dia itu udah tebal kaum muslimin. Ini kayaknya udah juz 10 kayaknya nih. Padahal baru malam kedua. Kita baru di juz 1 misalnya. Perbedaan kita memang satu angka, dia 10, kita 1, bedanya cuma di 0. Tapi jauh. Ya. Nah, kaum muslimin, jangan dengan itu kita melemah dan putus asa. Ada oleh Ustaz. Ya, ku terima kekalahanku Ustaz. Ndak ada cerita kalah. Maju terus Pak Bu. Ya. Ya kalau dia udah juz 10 enggak apa-apa. Kita ambil keutamaan dalam beribadah continue. Terus menerus Bapak Ibu, jalan aja, enggak masalah. Ya dia berlari seperti kuda Ustaz. Saya berjalan seperti ciput. Kura-kura, lambatnya lagi, ya. Dia udah alif lam mim kita terbang pelan-pelan gitu, enggak apa-apa. Allah tahu, Pak. Luruskan niat, tingkatkan semangat, kerahkan. Continue terus. Kaum muslimin, terkadang ada orang misal ya, di bulan Ramadan itu bisa memperbanyak. Oh, dia khatam 1 kali 2 kali. Tapi setelah itu ma'asyiral muslimin, berlalu Ramadan, maka berlalu pula bacaan Al-Qurannya. Al-Quran masuk di almari, enggak pernah keluar. Tapi ini bapak yang tadi katanya dia bacaannya selambat kura-kura atau seperti siput misalnya, lambat sekali ma'asyiral muslimin, tapi continue. Tidak masalah, dia nggak bisa mengkhatamkan di bulan Ramadan, tapi di Syawal, di Zulqa'dah, Zulhijjah, bacaan Al-Qurannya terus tetap lanjut. Dari sisi jumlah memang dia kalah dengan jemaah yang di sebelah, tapi dari sisi kontinu, kesabaran dia untuk terus melanjutkan amal, itu membuat dia dapat pahala. Bukankah di dalam hadis disebutkan walladzi yatata'ta, yang terbata-bata baca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, dan dia merasa berat, susah dalam baca Al-Quran. Ya, dia sedang berproses memperbaiki bacaannya dan dia juga menemukan kesulitan, tapi enggak pernah dia menyerah. Maka Nabi SAW mengatakan falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran per hurufnya 10, yang kedua pahala mujahadah, giat, semangat dan bersungguh-sungguh. Jadi kaum muslimin, jangan pernah kita menyerah dan berputus asa. Cari peluang untuk menaikkan rating ibadah kita, derajat dan kedudukan ibadah kita, salah satu dengan apa? Continue melakukan. Walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu yang berkelanjutan, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ini di antara faktornya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ingat,
ibadah itu juga akan terangkat derajat dan kedudukannya berdasarkan pengaruh dan manfaat yang dirasakan. Maksudnya, yang merasakan kebaikan ibadah itu bukan hanya kita, tapi juga dirasakan oleh banyak pihak. Nah, ini ma'asyiral muslimin berbicara tentang ibadah muta'addiyah, ibadah yang kita lakukan di dalam menolong dan membantu sesama kaum muslimin. Ketika sebagai contoh ibu-ibu, para ummahat, para zaujat, para istri, ya, ketika menyiapkan hidangan perbukaan misalnya, ya, kalau cuman dibatasi untuk yang ada di rumah saja, ya sebanyak itulah insyaallah pahala yang didapatkan. Ya, apalagi anak-anak masih kecil misalnya, yang puasa cuma suami, ya udahlah Ustaz, tidak perlu disiapkan, kasih air putih aja cukup lah. Ya, dapat pahala nggak? Dapat, tapi kan tidak sesempurna yang betul-betul berjuang mempersiapkan itu. Nah, sekarang yang ada di rumah berapa? Mungkin 4 orang, 5 orang atau lebih. Kenapa tidak dilebihkan masaknya, kasih ke tetangga, antarkan ke tetangga, ya. Misalnya diantar ma'asyiral muslimin bubur kacang hijau misalnya pakai durian gitu kan, diantar gitu. Nah, itu ternyata apa? Dinikmati. Satu keluarga menikmati. Mungkin kita kasih lebih banyak, dinikmati, semuanya kebagian. Subhanallah. Kalaupun nggak banyak yang kita kasih, tapi kan semua jadi cobalah gimana rasa buburnya. Semua nyoba, semua merasakan, semua gembira, senang dengan pemberian. Itu pahala. Apalagi ma'asyiral muslimin mengantarkan hidangan perbukaan ke masjid. Berapa banyak tuh jemaah di masjid, orang yang mungkin sedang perjalanan tidak bisa mengejar pulang ke rumah, mampir ke masjid, ikut. Walaupun ma'asyiral muslimin, kontribusi dan keikutsertaan kita mungkin hanya membelikan buah semangka. Kita potong-potong, lalu kemudian apa? Dimakan. Walaupun ma'asyiral muslimin mungkin yang kita antarkan itu adalah katakanlah misal TS misalnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, ini membuat kita semangat bahwa ternyata ibadah yang dinikmati oleh banyak orang itu membuat ibadah kita terangkat kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, ini juga faktor yang mengangkat kemuliaan ibadah. Kemudian berikutnya, ibadah itu akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan terkumpul banyak kemuliaan di dalamnya ketika diiktiran. Kata penulis, iktiran itu digabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh mudah ma'asyiral muslimin, seseorang bangun solat subuh, dia hanya solat subuh saja. Akankah sama kedudukan ibadah yang dia lakukan hanya fardu solat subuh saja dengan yang satunya sambil menahan kantuk dia solat qobliyah subuh kemudian dia solat subuh? Ya jelas beda. Walaupun yang ditambahkan satunya adalah solat sunnah, tapi naik derajat solat subuh yang dia kerjakan karena ada amalan sunnah yang digabungkan. Kaum muslimin bisa rasakan bagaimana gembira dan bahagianya kita qobliyah subuh, kemudian solat subuh, habis solat subuh zikir, habis zikir selesai solat lanjut zikir pagi, habis zikir pagi lanjut baca Al-Quran. Kaum muslimin, jemaah i'tikaf sama-sama nih i'tikaf di masjid, ya. Tapi yang satunya ma'asyiral muslimin begitu selesai subuh, assalamualaikum, pang, langsung tumbang ke belakang, meluruskan pinggang, ya. Seakan-akan kaum muslimin ada beban yang ditahan dari tadi, ialah beban kantuk, Ustaz, betul. Itu tidak akan sama dengan yang satu dia berusaha nahan kaum muslimin, dia zikir, dia kemudian selesai zikir solat, dia zikir pagi, habis itu dia baca Al-Quran. Kapan dia mulai tidurnya? Setelah matahari terbit. Rasul SAW itu demikian, bukan habis subuh mentang-mentang kita jemaah i'tikaf habis subuh langsung apa? Tidur, enggak. Itu waktu turunnya berkah.
Nah itu tidak akan sama. Yang menggabung-gabungkan itu, dia sholat zuhur betul, kemudian sholat juga qobliyahnya, kemudian sholat juga ba'diyah. Samakah yang datang cuma untuk sholat zuhur kemudian selesai itu pulang? Gak sama. Begitu juga kaum muslimin ketika kita berbicara tentang ibadah malam di bulan Ramadan. Selain sholat, istirahat 2 rakaat, kedua rakaat sholat tarawih, kita isi dengan tilawah Al-Quran. Boleh ngopi Ustaz? Boleh, fadol, silakan. Habis itu buka Al-Quran, ya. Nah, jangan nanti udah ngopi ada biskuitnya malah cerita ketawa-ketawa. Ambil manfaat keberadaan di rumah Allah. Dari pertama kita datang itu sudah niat untuk iktikaf. Saya ingin berdiam diri di dalam rumah Allah dalam waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat itu sudah dihadirkan. Makanya kaum muslimin salat tarawih pas istirahat kita ya ngopi, kemudian kita baca Al-Quran atau kita berzikir, kemudian sholat lagi. Ini makin memperkuat daripada yang cuman sekedar sholat lalu kemudian pulang. Beda. Nah makanya kaum muslimin berusaha kumpulkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka kullama ijtama'at, kata Syekh Ibrahim, ibadah itu berkumpul, maka qawiyat, dia akan menjadi lebih kuat dan derajatnya menjadi lebih tinggi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaedah dan rambu-rambu ibadah berikutnya. Beliau mengatakan anna min fiqhil ibadah, di antara fikih ibadah, ma'rifatu maratibit tafadul. Seseorang itu mengetahui tentang urutan dan tingkatan keutamaan yang terdapat dalam ibadah. Dia tahu. Jadi keutamaannya pun bertingkat-tingkat. Beda dengan pembahasan kita tadi. Pembahasan tadi tentang apa yang membuat ibadah kita menjadi tinggi kedudukannya. Ini faktor-faktornya, keikhlasan, kemudian continue terus-menerus melakukan. Kalau sekarang adalah keutamaan ibadah itu bertingkat-tingkat. Perlu kita ketahui, keutamaan dalam ibadah itu sendiri bertingkat-tingkat. Dengan mengetahuinya kita tahu mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita tunda dan kita akhirkan. Dengan contoh lebih mudah memahami. Syekh mengatakan, contoh, khusyuk di dalam solat kaum muslimin, ini adalah keutamaan yang terikat dengan zat ibadah, dengan ibadah itu sendiri. Jadi ketika kita solat, kita memang dituntut untuk apa? Khusyuk. Taib. Kemudian kata beliau, ini bisa bergandeng dengan keutamaan yang lain. Ya, keutamaan apa? Keutamaan tempat. Contoh, solat di shaf pertama. Solat di shaf pertama mulia atau tidak? Mulia. Utama atau tidak? Utama. Tetapi kata beliau, ketika seseorang berhadapan dengan solatnya dia di shaf kedua atau ketiga, dia lebih khusyuk, itu lebih tinggi kedudukan solatnya daripada solat di shaf pertama tapi tidak khusyuk. Ini menunjukkan bagaimana ya seseorang harus jeli. Tapi Ustaz, dia bisa Ustaz solat di shaf pertama dan khusyuk, itu top. Itu dia. Ya, kadang-kadang ma'asyiral muslimin kekhusyuan ini terganggu dengan apa? Ya tadi syaitan tentu nggak akan membiarkan ini yang di shaf pertama ini ya harus diusik, diganggu mereka. Makanya terkadang kaum muslimin kita sholat tapi mungkin terdengar ada orang masuk. Ada Bapak Fulan tuh di Masjid Syuhada nih. Ada. Beliau di shaf pertama ternyata. Terdengar tuh orang ngomong di belakang. Itu kaum muslimin padahal ngomongnya pelan, tapi syaitan jadikan nyaring terdengar, tertangkap oleh telinga kita, sehingga dalam hati tumbuh rasa senang. Oh, orang tahu kalau saya sholatnya itu di shaf pertama. Akhirnya kaum muslimin kekhusyuannya mulai berkurang, keikhlasannya mulai menurun. Kenapa? Ada sanjungan dan pujian dari manusia yang terdengar. Maka yang sholat di shaf kedua tapi dia tenang, dia khusyuk, akan lebih unggul daripada yang pertama tidak khusyuk ditambah lagi tidak ikhlas.
Perbedaannya apa kaum muslimin? Khusyuk itu berkaitan dengan zat ibadah, sedangkan sop pertama itu berkaitan dengan tempat. Yang bisa menggabungkan tentu orang yang hebat. Ini yang perlu kita pahami. Sama halnya ma'asyiral muslimin, ketika tawaf, ini kalau orang umroh ya, tawaf. Dia kan dituntut khusyuk kaum muslimin, khusyuk berzikir, berdoa, betul. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin, kekhusyuan ini akan terganggu ketika dia terlibat di dalam zahmah, ya, kepadatan yang ada di mataf, area tawaf. Berdesak-desakan, ya. Kadang-kadang kaum muslimin lagi baca zikir subhanallah terdorong. Itu ma'asyiral muslimin kadang-kadang dia elok-elok kawan main body nampak aman. Akhirnya apa? Dia juga mendorong, dia menyikut, itu kemana? Khusyuknya berkurang. Makanya kata Syekh, tidak menjamin. Bahkan seseorang yang mungkin tawafnya di lantai 1, di lantai 2, dengan kekhusyuan, maksudnya dari sisi kekhusyuan ya kaum muslimin, itu lebih sempurna. Karena dengan bacaan-bacaannya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini yang perlu kita pahami. Contoh lain. Sekarang kaum muslimin, kita dapat pelaksanaan solat secara sempurna dari takbir pertama hingga akhir sempurna. Tapi kita lakukan itu di masjid dekat rumah. Lalu kemudian kata Syekh, ada kemuliaan keutamaan tempat. Apa itu? Solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hanya saja karena mengejar itu, udahlah kita terlambat, jaraknya jauh. Akhirnya kaum muslimin, kita dapat solat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu hanya 1 rakaat. Rakaat terakhir. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah solat sempurna bersama imam, walaupun tidak di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi, jangan bermain-main dengan Allah. Allah tahu. Nanti jangan ini jadikan pegangan. Itu yang diajarkan Ustaz tuh. Berarti kita sholatnya di musola hotel aja lah gitu misalnya. Enggak. Makanya yang bisa hadir ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sempurna sholat dengan imam, itu yang lebih baik. Caranya gimana? Berarti berangkat lebih awal. Ya, cuman ini berbicara tentang kedudukannya. Mana yang lebih utama? Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kaedah dan rambu-rambu yang ketujuh, kita jadikan ma'asyiral muslimin, ini adalah poin terakhir dalam pelajaran kita pertemuan ini. Syekh mengatakan, di antara fikih ibadah yang seseorang harus mengerti dan paham tentangnya, ibadah itu terkadang mulia dan utama karena jenisnya, satu, atau karena hukum mutlak yang berlaku padanya. Dia memang ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa. Ya, nas menjelaskan tentang dia ibadah yang mulia dan istimewa. Misalnya Pak, solat. Nabi ditanya, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Solat, kata Nabi. Solat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Betul. Solat itu, ibadah itu terkadang mulia karena jenisnya atau karena hukum mutlak yang ada padanya. Tapi ingat, terkadang dia, ma'asyiral muslimin, menjadi mulia dan utama juga karena kondisi pelakunya. Jadi yang akan melaksanakan ibadah itu juga dapat penilaian. Bagaimana maksudnya? Syekh mengatakan, contoh, seseorang ketika berada di malam hari, dia berada di malam hari ini ma'asyiral muslimin, dia mau sholat, ya, ana mau sholat Ustaz, bagus bang. Ana mau menghidupkan malam ana, taib, bagus, ya. Lalu kaum muslimin, dia melihat banyak kali nih ibadah, mana satu yang mau dikerjakan? Ingat urutannya. Tadi sudah kita sebutkan, yang paling utama sholat, setelahnya itu baca Al-Quran, setelah itu doa, setelah itu zikir. Ini secara jenis. Tetapi kaum muslimin, urutan ini itu akan menjadi berubah sesuai dengan keadaan. Misalnya, dia dalam keadaan tidak mampu untuk sholat,
Dia nggak mampu sholat kaum muslimin. Salah satunya Pak, sedang sakit, nggak bisa sholat kan? Nggak bisa sholat. Apakah dia tinggalkan ibadah? Ya enggak lah. Dia berarti turun ke berikutnya, baca Al-Quran. Aduh, baca Al-Quran hafalan sedikit Ustaz. Ya ulang-ulang aja hafalan tuh, diulang-ulang, dibaca. Udah terulang semua. Bahkan itu udah 2 ronde, udah 3 ronde dia ulangi. Apalagi yang mudah bagi dia saat itu ternyata adalah berzikir. Ya udah berzikir. Berdoa, ya udah berdoa. Jadi jangan ketika dia sakit, ingat bang, bangun abang dari tempat tidur abang nih. Solat yang paling utama bang. Dia sedang sakit, maka menyesuaikan dengan kemampuannya. Kalau dia nggak sakit gimana? Misalnya kita kaum muslimin dalam keadaan apa? Capek kerja, puasa, kerja banyak, malam itu kita ngantuk, tapi kita juga mau beribadah. Maka mana yang paling utama? Apakah solat dalam keadaan ngantuk? Alhamdulillah, tidak jelas apa yang dibaca. Dengan apa? Dia berdoa, ambil waktu di sepertiga malam, mungkin 15 menit, 20 menit dia berdoa, setengah jam, selesai berdoa, kemudian dia rebahan tidur lagi. Mana yang paling utama? Apakah dia paksakan solat tidak khusyuk, terbebani dengan dia berdoa tapi khusyuk, bahkan menangis, meneteskan air mata? Mana yang utama? Dia berdoa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, wahai Syekh, hal huwas salah, apa yang harus kami kerjakan pada malam hari yang paling utama yang mana? Apakah solat, apakah baca Al-Quran, apakah zikir, apakah doa? Mana satu nih? Wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau rahimahullah mengatakan, lakukan sesuai urutan dan lihat kemampuan kita. Yang pertama, yang paling utama itu solat. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, doa. Itu urutannya kata beliau. Tapi ingat, lihat kemampuan seseorang dalam melakukannya. Dia bisa khusyuk, dia bisa tenang, yang mana? Ya, kayaknya enggak sholat Ustaz. Ya udah, pindah ke bacaan Al-Quran. Ya, ternyata kaum muslimin setelah dia baca Al-Quran, dia lihat antara huruf ba dengan nun ini udah mirip nih. Kemana pergi titiknya? Kok hilang Ustaz? Ini nun atau ba? Dia udah ngantuk berat. Berarti dia pindah kepada zikir. Ya, udah berzikir, dia pindah kepada doa. Jadi ma'asyiral muslimin, lihat kemampuan kita, jangan tinggalkan ibadah, tapi ukur kemampuan mana ibadah yang bisa kita lakukan. Lalu kita hiasi malam kita dengan ibadah itu. Ustaz, nggak bisa semuanya, cuma satu, itu yang terbaik buat kita. Ustaz, anak kuat, anak bisa ngumpulkan semua. Semoga itu menjadi persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kaum muslimin jangan sampai terlewatkan waktu kita tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa rambu ibadah yang perlu kita perhatikan bersama ma'asyiral muslimin, agar waktu kita di bulan Ramadan baik siang dan malamnya bisa kita maksimalkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Demikian, semoga berguna dan bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita akan masuk fikih ibadah secara khusus di bulan Ramadan, apa saja yang dinasihatkan oleh penulis sehingga bisa menjadi bagian dari persiapan buat kita sebelum kita benar-benar berlomba di bulan yang mulia nantinya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.